Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan sebuah momen yang cukup menegangkan dan sangat membahayakan bagi Rindu, di mana Rindu tertimpa atap sebuah ruangan dan terluka parah sehingga Rindu harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, kira-kira apakah ini adalah bagian dari rencana Pak Yanto? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu Pak Yanto yang menghubungi anak buahnya dan menyuruh anak buahnya untuk datang ke pesantren. Saat itu Pak Yanto memberikan sisir milik Rindu kepada anak buahnya untuk dites DNA. Namun untung saja semua itu ketahuan oleh Adi, sehingga saat itu Adi menghajar anak buah Yanto dan merebut sisir tersebut. Ya, Adi menyuruh anak buah tersebut untuk tidak lagi datang ke pesantren karena Adi akan melakukan apapun jika laki-laki tersebut sampai kelihatan datang lagi ke pesantren. Saat itu Pak Yanto benar-benar merasa marah ya kawan-kawan, karena dirinya tidak berhasil melakukan tes DNA kepada Rindu. Adi juga mengerjai Pak Yanto dengan mengatakan kepada dokter bahwa obat yang digunakan untuk Pak Yanto itu sudah tidak mempan, sehingga Adi meminta Pak Yanto untuk ditambahkan lagi dosisnya ya kawan-kawan. Hal itu nyatanya membuat Pak Yanto menjadi semakin marah dan Pak Yanto menyusun sebuah rencana di mana pada saat Rindu pergi bersama dengan Fauzan, saat itu ternyata Pak Yanto menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mereka, dan Pak Yanto menyuruh anak buahnya untuk melukai Rindu agar Rindu dibawa ke rumah sakit ya kawan-kawan. Dan pada akhirnya ketika Rindu sampai di sebuah tempat bersama dengan Fauzan, ternyata itu adalah sebuah kantin dan juga sebuah gedung ya kawan-kawan, di mana gedung itu dipersiapkan oleh Fauzan untuk kerja Rindu, agar Rindu bisa tetap kerja dan bisa lebih dekat dengan dirinya dan juga Ayu. Ya, namun sayangnya Rindu lebih memilih untuk menerima tawaran dari Indra ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Fauzan pun saat itu berpamitan untuk keluar sebentar. Namun tiba-tiba ada sebuah ledakan ya kawan-kawan, di mana papan di atap ruangan tersebut terjatuh tepat di kepala Rindu. Fauzan yang mendengar itu pun langsung berlari ke dalam ya kawan-kawan dan berusaha untuk menyelamatkan Rindu. Saat itu Rindu terlihat terjepit atau tergencet papan tersebut. Fauzan yang berusaha untuk mengangkat papan itu pun tidak kuat ya kawan-kawan, sehingga Rindu saat itu menyuruh Fauzan untuk menelpon pemadam kebakaran untuk menolong dirinya, karena rumah itu juga kebakar ya kawan-kawan akibat ledakan dari bom tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena
Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Setelah Rindu berhasil dievakuasi dan Rindu akhirnya dibawa dengan menggunakan mobil ambulans. Saat itu Fauzan benar-benar sangat khawatir melihat bagaimana kondisi dari Rindu yang terlihat sangat parah ya kawan-kawan. Namun saat itu tiba-tiba Adi mendengar rencana busuk dari Pak Yanto. Ternyata ini semua adalah rencana Pak Yanto untuk bisa mengetahui golongan darah Rindu. Oleh karena hal itu, Adi menelpon Fauzan dan memberitahukan tentang hal ini, bahwa ini semua adalah ulah dari Pak Yanto. Karena Pak Yanto curiga Rindu adalah anak kandungnya. Adi meminta kepada Fauzan untuk tidak membiarkan pihak rumah sakit melakukan tes darah apapun kepada Rindu. Karena jika sampai Rindu terbukti Rindu adalah anak Pak Yanto, maka Pak Yanto akan mengambil sumsum tulang belakang milik Rindu. Fauzan pun mengatakan hal ini kepada dokter, namun dokter tidak melakukan tes darah ya kawan-kawan, karena saat ini Rindu benar-benar membutuhkan tindakan yang serius terhadap luka-lukanya ya kawan-kawan. Hal ini membuat Fauzan benar-benar bingung. Di satu sisi nyawa Rindu sedang terancam, namun di sisi lain jika Pak Yanto sampai mengetahui identitas Rindu yang sebenarnya, maka Rindu juga dalam bahaya, karena Pak Yanto bisa saja mengorbankan Rindu dengan mengambil sumsum tulang belakang Rindu dan juga hati Rindu ya kawan-kawan, untuk membuat hidup Pak Yanto jauh lebih lama lagi. Ya, meskipun di sisi lain hal ini juga baik ya kawan-kawan, karena ketika nanti Rindu terungkap anak Pak Yanto, itu berarti Bunda Aminah adalah ibu dari Rindu. Namun ini situasinya terlalu berbahaya bagi Rindu, sehingga Adi menghalang-halangi ini semua demi untuk kebaikan Rindu. Sementara itu di sisi lain, saat itu Denny yang mendengar bahwa Rindu celaka, Denny berpikir bahwa ini semua adalah ulah dari Alia. Denny pun mengajak Alia untuk bertemu. Denny mengancam Alia, jika sampai Denny tahu ini semua adalah perbuatan Alia, maka Denny akan menelpon Carla dan memberitahukan semuanya tentang Indra, tentang Pak Wijanarko, dan juga tentang Bu Widya. Namun sepertinya Alia tidak terlalu takut dengan ancaman Denny, karena sebelumnya Alia telah berhasil memanipulasi Cantik dan juga Anggun. Bahkan Alia pun sempat merekam melalui video ya kawan-kawan dan mengirimkannya kepada Indra, sehingga Indra pun marah karena Alia memanipulasi anak-anak itu untuk jauh dari Indra dan juga dari hobi mereka. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira apakah nantinya Pak Yanto akan berhasil untuk mendapatkan sampel darah atau apapun tentang Rindu untuk membuktikan bahwa Rindu adalah anak kandungnya, atau justru malah adik yang berhasil mencegah semua itu. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.